Oke, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini ada video terbaru dari Bung Herman Nasdem. Wah, kita udah lama tidak tunggu ya video terbaru atau kabar terbaru tentang Ibu Herman, karena itu sempat viral tentang PDIP yang tegas sekali Bung Herman bahas. Kali ini Bung Herman tegas membahas tentang Edika bersama Refli Harun. Wah, betul-betul ya, berjumpa Ibu Herman dengan Refli Harun dengan tegas, dan gimana keributannya. Sebelum kita ke videonya, baru saat sebelum jangan saya belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak terlalu lama, kita ke videonya langsung. Nampaknya udah mulai kembali ke setelan pabrik ya. Nasdem kembali kepada jati dirinya yang awal, yang tidak bisa jauh-jauh dengan kekuasaan, tidak bisa jauh-jauh dengan presiden, dengan pemerintah. Kemarin ketika pertengkaran, saya yakin 1000%, bukan 100% lagi. Nasdem itu sedang pura-pura, PKB pun sedang pura-pura. Nah sekarang setelah sudah kalah, kembali ke setelan pabriknya masing-masing. Nasdem mulai merapat, PKB pun mulai mengirimkan sinyal akan merapat kepada pemerintahan yang menang. Tinggal PKS yang memang ditolak untuk bergabung. Kita akan lihat keributan Refli Harun dan politisi Nasdem, Irma. Irma mulai menyala. Kemarin-kemarin dia sedang tiarap. Mungkin dia salah satu politisi Nasdem yang jujur, tidak mau Nasdem itu mengusung Anies Baswedan. Padahal biasanya Irma salah satu politisi Nasdem yang biasa menyala ketika dia berbicara. Ya. Biasanya menjadi perwakilan partai untuk di forum-forum perdebatan. Nah di momentum pilpres kemarin, musim kampanye, dia nggak pernah ngomong, saya lihat tuh. Urusan kampanye Anies yang diusung oleh partainya. Oke lah, coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Jadi kalau sekarang hari ini masih ada PDIP, masih ada Gerindra, masih ada Nasdem, ya jangan bangga dulu. Besok dari partai nomor 1 bisa menjadi partai paling buncit, bahkan lebur, tidak ada di parlemen kembali. Nah itulah yang namanya sarana demokratis untuk mengecek apakah rakyat masih percaya atau tidak sama kita. Cek dan recheck. Ya, jadi omon-omon dalam demokrasi biasa aja. Kita kan berbeda pendapat bukan berarti kita berkelahi. Yang justru yang jadi masalah adalah ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dilaporkan ke Bareskrim, ditangkap. Nah itu menjadi masalah. Tolong Komisi 3 kita dibantu soal seperti itu. Bu Irma Suryani. Ya. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa Ibu Irma? Sepertinya nggak ada Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Rakyat Kita juga nggak ingat lagi Bu itu. Rakyat pasti sudah tahu. Okay. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tapi yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi.
kalau mau bicara demokrasi artinya Oke. semua pendapat tuh harus dihormati. Akomodir. Oke. Nih Gitu ya. saya sedikit luruskan sebentar, tadi. Bang. Saya belum Oke. selesai, kan Oke. saya belum selesai. Biar Nah, rame yang sedikit. keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat, saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Oke. Bang Refli. Bicara Ya, etika, ya. tapi dia sendiri tidak Oke. punya etika. Jadi Nah, itu juga nggak boleh. kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi Salah I ini know. salah. Jadi Refli sabar dulu. Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk I forum know, ini. I Kan know. ini kita bicara soal Bukan untuk demokrasi. catatan demokrasi Iya, malam iya. hari ini. Mbak Durasi, Jadi Mbak. kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling Maksudnya Mbak mengingatkan Irma lah tuh satu sama nyindirnya lain. Rocky Gerung maksudnya. Apalagi Refli ini kan saya tahu persis. Tersebut juga Refli Bang, namanya Harun, termention Rocky Gerung. juga namanya, Jadi Bang. gini. Refli ya, ini saya mau bicara sedikit. Refli Mbak. ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya Saya tahu karena persis. saya pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan paham perbaiki dengan posisi cara itu. ngomong. Oke. Nah itu asli tuh Nasdem tuh, asli tuh Irma. Sekali lagi, kemarin mereka itu sedang pura-pura. Surya Paloh, dia berbicara seolah yang paling serius. Dia sedang pura-pura. Berkali-kali Julvan Lindan, salah satu pendiri Partai Nasdem, mengabarkan karakter Surya Paloh. Tapi para pendukung Anies itu nggak percaya. Nggak, Paloh pasti memang akan berpihak kepada Anies sampai akhir dan lain sebagainya. Sekarang kebuktian Nasdem merapat, PKB merapat, angin ini sendirian Iya. dan PKS. Dari kemarin kita pun lihat bahwa Anies itu memang ya simbol PKS, simbol perubahan. Jadi simbol perubahan itu hanya satu tuh, hanya Anies Baswedan. Betul. Tidak termasuk Nasdem, tidak termasuk PKB. Tidak termasuk. Kenapa? Karena menteri dari Nasdem masih ada kok di pemerintahan. Menteri dari PKB masih ada kok di pemerintahan. Kemarin sok-sokan mau bertentangan. Bahkan PKB berbicara seolah menolak IKN, padahal ikut meresmikan IKN. Ini kan palsu semua. Iya, palsu semua ya, pura-pura ya kan. Senior-senior saya banyak di sana. Iya kan? Terus sekali lagi ini palsu. Kampanye perubahannya itu hanya sebatas di ucapan, tidak menjadi ideologi gerakan. Ya, sekarang Anies menjadi satu-satunya simbol. Kembali sekali lagi ke setelan pabrik. Irma berbicara tentang demokrasi. Memang iya, negara kita menganut sistem demokrasi. Tapi jangan salah, demokrasi yang ada aturan, bukan tanpa ada aturan. Mengkritik itu sah di dalam negara demokrasi. Tetapi kita harus bisa membedakan mana kritik, mana caci maki, mana menghina. Jelas. Itu berbeda, saudara. Jelas. Ya, itu dia ya, statement yang penting sekali. Ini negara demokrasi, negara bebas berpendapat. Tapi bedakan berpendapat dengan caci maki, dengan ucapan-ucapan emosi ya. Berpendapat itu kata-katanya pun harus tertata ya. Jadi makna bebas berpendapat itu jangan diartikan salah ya kan, seperti itulah. Mungkin sekian video dari saya.